Selamat pagi jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita puji Allah kita, Pencipta Maha Kuasa, Allah yang memberkati hidup kita. Mari kita puji Tuhan dengan segenap jiwa raga. Kita angkat pujian, puji Tuhan Allah Maha Kuasa dari KPPK 21. Kita nyanyikan ayat yang pertama, ketiga, dan keempat secara langsung. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memberkati hidupmu dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu. Mari puji umat yang dikasihi, Dia kawanmu penuh kasih. Puji Tuhan dengan segenap jiwa ragamu. Semua makhluk datang dengan suka menyembah-Nya. Amin, amin. Puji segenap umat-Nya dengan senang menyembah-Nya. Dengarkanlah nats pembimbing pada hari ini yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari jemaat kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kami mulai dan kami persembahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kemuliaan bagi Allah Tritunggal, dan turunlah kiranya damai, sejahtera, anugerah Tuhan bagi saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Kembali kita mau memuji Allah kita dengan mengangkat pujian dari KPPK 199, Jaminan Mulia. Kita angkat pujian ini ayat yang pertama, kedua, interlude, dilanjutkan dengan ayat yang ketiga. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikmu abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus.
Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka-suka kami turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Interlude. Hanya yang ketiga dengan tempo lebih dipercepat. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku. Kami masyurkan, kami puji. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ini bersama dengan segenap umat di segala tempat dan zaman, kita akan mengikrarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel. Mari kita berdoa. Kita tenangkan hati kita. Dengarkanlah ayat pengampunan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan yang setia dan adil akan menyucikan kita dan mengampuni kita serta menjauhkan kita dari kejahatan. Jika ada dosa yang kita lakukan baik terhadap Tuhan dan sesama, kita saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang panjang, lebar, dalam, luas yang tidak terukur. Kami anak-Mu telah mengaku dosa kesalahan kami terhadap Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah mengampuni. Oleh sebab itu dengan rasa percaya kami menghampiri Engkau Tuhan. Hadir di hadirat-Mu pada pagi ini untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau.
Tuhan, pagi ini hamba ingin berdoa, menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, dimanapun mereka beribadah sepanjang ibadah ini. Tuhan beserta, dan Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu, agar sungguh Tuhan melalui ibadah online ini mereka bisa dikuatkan oleh firman-Mu, ditegur oleh firman-Mu, dan dituntun oleh firman-Mu. Berkatilah kiranya jemaat-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang hamba berdoa semua yang beribadah sepanjang hari ini, dimanapun berada di seluruh Indonesia dan di permukaan bumi ini. Tuhan, pakailah setiap hamba Tuhan menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Secara khusus hamba berdoa menyerahkan akan jemaat Tuhan di tengah-tengah mereka berusaha di masa-masa pandemik ini. Tuhan tetap memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan tetap memberikan berkat, mengalirkan berkat di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini. Hamba percaya Tuhan akan menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga hamba berdoa untuk seluruh jemaat memasuki musim hujan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mudah penyakit masuk. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kesehatan, kekuatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Pelihara anak-anak-Mu melewati musim hujan ini sampai tahun depan memasuki tahun yang baru. Pada pagi ini Tuhan Yesus, hamba berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi ini. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi agar negara kami Indonesia tetap aman. Secara khusus adanya pilkada-pilkada di serentak. Tuhan tolong agar tidak ada kekacauan dan pilkada dapat berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan, hamba berdoa untuk Bapak Presiden, Menteri, dan juga aparat negara. Tuhan jaga, lindungi mereka, secara khusus Bapak Presiden kami. Tuhan berikan hikmat bijaksana menjalankan roda pemerintahan, sehingga Indonesia bisa lepas dari krisis ekonomi, krisis kepercayaan, sehingga tetap ekonomi bertumbuh dengan baik. Dan juga anak-anak Tuhan bisa beribadah nanti dengan leluasa dimanapun di seluruh Indonesia. Tuhan pakai aparat negara menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami datang hadirat-Mu, berterima kasih untuk pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami. Hamba berdoa, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Engkau tetap memelihara kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau telah mengajar kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita naikkan pujian hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan membacakan
bacaan bertanggapan yang terambil dari KPPK nomor 22 halaman yang ke-710. KPPK nomor 22 halaman 710. Yesus sobat kaum berdosa. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bacaan pertanggapan kita sampai di sini. Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Jemaat boleh memberikan persembahan dengan cara transfer maupun via barcode seperti yang tertera di layar kita semua. Atau jemaat juga boleh memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan memberikannya kepada hamba Tuhan di gereja. Baik, mengiringi persembahan kita akan angkat satu pujian, Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ku berikan hidupku Kepadamu Tuhanku. Kepadamu Tuhanku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga,
Kembali kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan hari ini diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kami sadar Tuhan apa yang kami berikan tidak sebanding dengan begitu banyaknya berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Namun Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati. Mohon Tuhan yang berkati, Tuhan pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja kami ya Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan menyerahkan untuk segenap majelis yang mengelola akan persembahan ini. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat kepada mereka untuk boleh mengelolanya dengan bijak. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Ku Tetap Setia. Kiranya lewat lagu ini kita boleh mengambil komitmen untuk mau hidup mengasihi Tuhan dan setia melayaninya. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan baca firman-Mu dan merenungkannya. Bantu hamba dan kami semua bisa mengerti apa yang Tuhan hendaki kami lakukan dalam hidup ini. Berikan kami kerendahan hati seperti perempuan yang mengurapi Engkau Tuhan. Kami serahkan diri kami dalam pengurayan firman ini. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas. Firman Tuhan terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36. Injil Lukas pasal ke-7 ayat ke-36 hingga 50, namun kita baca ayat 36 sampai ayat 40 dan kita tetap membuka Alkitab kita. Lukas pasal 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan.
Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jikalau ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah orang, apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang membaca dan merenungkannya. Kita tetap nanti setelah firman Tuhan, saudara bisa baca sampai ayat 50. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah mempelajari satu tema, yaitu memberi yang terbaik satu. Nah, malam ini kita akan melanjutkan, yaitu memberi yang terbaik dua. Nah, saudara, minggu lalu sudah dibahas tentang Maria yang mempersembahkan minyak narwastu yang murni ke kaki Yesus dan kepala Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan satu tema yang saya sudah katakan, yaitu memberi yang terbaik dua. Kalau kita menyimak, saudara, keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua mencatat akan kisah tentang pengurapan Yesus oleh seorang perempuan. Namun saudara, kalau kita perhatikan secara saksama, dalam keempat Injil yang diceritakan itu ada dua kisah yang berbeda. Kenapa saya katakan dua kisah yang berbeda? Mari kita perhatikan. Pengurapan yang dicatat dalam empat Injil ini, yaitu dalam Matius 26, Markus 14, dan Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 dan sampai 11. Kalau kita perhatikan dengan baik dan perhatikan khotbah minggu lalu, bahwa peristiwa itu terjadi di Betania, di rumah Simon si kusta. Nah, dan itu berlokasi di Israel Selatan. Sedangkan yang dicatat, yang baru kita baca dalam Lukas pasal 7, itu terjadi di Israel Utara, yaitu wilayah Galilea. Ketika Yesus melayani di sebelah utara kota, yaitu kota Nain di Kapernaum. Kalau pada Injil Matius, Markus dan Yohanes itu terjadi pada saat Yesus mendekati untuk naik di kayu salib, yaitu 6 hari sebelum Paskah. Meskipun dari ketiga Injil, Matius, Markus, Yohanes, itu ada melihat dari sudut pandang yang beda sedikit. Ada yang melihat menyekanya, menyiram kaki Yesus, ada yang melihat dari kepala. Tapi tidak menjadi masalah, itu suatu cerita yang sama. Tetapi di dalam Injil Lukas, saudara, itu terjadi pada awal pelayanan Yesus, dan terjadinya itu di Galilea, yaitu di kota Nain dekat dan Kapernaum. Kemudian perbedaan lain kalau saudara teliti dengan saksama, yang melakukan urapan minyak kepada Yesus yang terdapat di dalam Injil Matius, Markus, dan Yohanes, yaitu adalah Maria, saudara Marta, dan Lazarus. Sedangkan yang mengurapi Yesus dari ayat yang kita baca, ayat 37, 39, itu
diidentifikasi atau diceritakan bahwa yang mengurapi kaki Yesus dan mencium kaki Yesus itu seorang perempuan berdosa dan tidak disebut namanya. Nah saudara, perbedaan yang lain kalau saudara teliti dengan sama, saudara akan lihat bahwa apa yang dikhotbahkan minggu lalu itu, ketika Maria mengurapi kaki Yesus, itu menggunakan minyak narwastu yang banyak. Itu kritikan yang ada di sana, kritikan daripada Yudas berkata, kenapa minyak yang mahal harganya ini diboroskan? Nah, harganya 300 dinar, kalau itu diberikan bisa dikasih orang miskin. Penekanannya di sana, tetapi kalau kita lihat, Yesus menjawab dengan berkata, biarkanlah wanita ini melakukannya untuk mengingat penguburanku. Jadi penekanan pada Yohanes, Matius, dan Markus, yaitu penekanan pada persiapan Yesus naik di kayu salib. Sedangkan dalam Injil Lukas yang kita baru baca, penekanan Yesus itu ada hubungannya dengan tindakan perempuan berdosa yang ingin menyatakan kasihnya karena dia sadar yang dihadapi adalah Tuhan Yesus, yang dihadapi adalah Mesias, yang dihadapi Tuhan yang bisa mengampuni dosanya, maka dia datang memberikan minyak dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi penekanannya yaitu pada dosa-dosa perempuan ini yang diampuni. Dan penekanan kalau kita baca lebih ayat ke bawah, kita tahu bahwa ada kurang ramanya tuan rumah dalam melayani Yesus. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang ditulis oleh Injil Matius, Markus dan Yohanes adalah peristiwa yang sama. Tetapi dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 adalah peristiwa yang berbeda atau kisah yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik di sini ialah bahwa Tuhan Yesus ketika perempuan itu melakukan penyucian dengan air matanya ke kaki Yesus dan menyirami kaki Yesus dengan minyak dan menyekanya dengan rambutnya, Tuhan tidak mengusir perempuan itu. Tuhan tidak merasa terganggu. Sedangkan orang Farisi yang hadir pada pesta itu sangat terganggu dengan kehadiran wanita itu. Hal itu kita bisa lihat di ayat 39 yang kita tadi baca. Ketika orang Farisi, saya bacakan, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ialah tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Nah saudara, orang Farisi ini merasa terganggu. Memang saudara kalau kita baca sampai ke bawah, dua-dua ini orang Farisi namanya Simon. Kalau di Yohanes, Simon si kusta. Itu di dalam Injil Markus pasal 14 tertulis. Tetapi yang kita baca di sini adalah Simon orang Farisi. Nah saudara, jadi itu suatu penekanan-penekanan perbedaan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan ini datang. Waktu dia mendengar Yesus datang, diajak makan di rumah Simon orang Farisi, dia juga datang saudara dan membawa buli-buli. Karena dia percaya, dia hanya mendengar. Saudara, dia baru mendengar, dia langsung percaya. Dia datang memberi. Saudara, sekarang banyak orang sudah mendengar firman berkali-kali tapi tidak percaya. Ya, banyak orang sekarang bukan hanya mendengar, sudah mengalami akan berkah anugerah Tuhan, tapi tetap tidak percaya. Masih banyak cokok-cokona, banyak deken-dekennya, percaya Tuhan Yesus tapi pakai tongi dukung-dukung. Saudara, banyak sekarang orang Kristen saudara sudah merasakan anugerah berkat Tuhan,
tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, menderita untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Darahnya tercurah untuk penebusan dosa. Bukan itu aja saudara, tetapi selama hidupnya waktu susah Tuhan ada, waktu senang Tuhan ada, waktu lagi bergumul Tuhan beserta, dan mereka sudah rasakan. Tuhan mau menghibur, Tuhan mau menolong, dan sebagainya. Intinya saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi tindakan kita terhadap Tuhan bagaimana? Ini yang perlu kita pertanyakan. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan itu, apakah memberikan suatu pemberian yang terbaik? Apa yang kita kerjakan itu kepada Tuhan, apakah sesuatu yang berkenan dan memuliakan Tuhan? Dan terutama apakah dipuji oleh Tuhan? Tidak. Mari kita pelajari apa yang kita telah baca tentang wanita yang berdosa ini. Apa yang kita bisa pelajari? Pertama, yaitu imannya dinyatakan dalam tindakan. Ayat 37 memberitahu kepada kita bahwa Yesus sedang makan di rumah Simon orang Farisi. Tidak pernah dijelaskan dalam ayat ini apakah perempuan ini pernah bertemu dengan Yesus atau sudah kenal Yesus. Tetapi ia percaya bahwa Yesus dapat mengampuni dosanya, maka dia datang tanpa sepengetahuan dari orang yang mengundang. Dia datang saudara, rupanya dia orang yang terkenal. Begitu dia datang, langsung orang Farisi ini yang bernama Simon kenal dengan orang-orang bahwa perempuan ini seorang perempuan yang berdosa. Tetapi dia rindu ketemu dengan Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, sekarang dia bertindak, melangkah mencari Yesus. Dan ketika ia bertemu dengan Yesus, perempuan itu tidak berani langsung berhadapan dengan Yesus. Alkitab ayat 37-38 mencatat, waktu dia bertemu Yesus sambil menangis, ia berdiri di belakang kaki Yesus. Dia berdiri di belakang dekat kaki Yesus. Lalu ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Bukan hanya sampai sana saudara, tapi mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi. Saudara, ini suatu sikap saudara, iman yang dinyatakan dengan tindakan. Dia ingin memberitahu bahwa Yesus, aku belum kenal engkau, aku belum hanya mendengar, tapi aku datang untuk menyembah, memuliakan engkau. Aku datang ingin memberitahukan bahwa aku mengasihi engkau Tuhan. Maka dia menuangkan minyak dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Dan ada perbuatan yang nyata, yaitu mencium sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang dan berulang-ulang. Saudara, sikap perempuan ini sangat luar biasa. Dia memberikan sesuatu yang berharga kepada Tuhan. Dan waktu dia datang bukan dengan perasaan bangga dia lakukan itu, tetapi dengan perasaan yang tidak layak, sehingga dia mencurahkannya di kaki Yesus sambil menangis. Saudara, inilah sikap dari perempuan ini, melakukan suatu tindakan yang nyata. Ini adalah sikap yang indah yang patut kita lakukan. Saudara, kita yang percaya mungkin ada kalanya kita dianggap orang yang penting saudara. Mungkin kita merasa kita orang yang paling banyak melakukan hal yang baik. Sehingga kadang-kala muncul dalam hidup kita sesuatu rasa bangga. Kalau rasa bangga tidak apa-apa tuh saudara. Tapi kebanggaan itu biasa melahirkan kesombongan. Kita sudah merasa apa yang kita berikan kepada Tuhan itu sudah banyak. Apa yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang lebih. Saudara, jika sikap ini kita lakukan waktu kita memberi sesuatu kepada Tuhan, kepada gerejanya, kepada anak-anaknya waktu kita menolong, kita ada rasa sombong, maka perlu kita segera memperbaharui sikap kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menilai, bukan diri kita. Itu juga yang terjadi kepada perempuan ini. Tuhan yang menilai. Itulah sebabnya saudara, waktu perempuan melakukan hal ini,
maka Tuhan memuji dia. Itu yang pertama yang kita bisa lihat. Yang kedua, dari sikap tindakan perempuan ini yang kita bisa pelajari, itu dia menyatakannya dengan rendah hati, saudara. Rendah hati, saudara. Kerendahan hati merupakan suatu karakter yang indah, tapi sangat sukar kita menjadi rendah hati. Kita tahu rendah hati adalah karakter yang indah, tetapi sangat sukar bagi kita untuk rendah hati. Seorang yang merasa harga dirinya terusik, kebanggaannya terusik, sangatlah mudah muncul kesombongan dalam dirinya, memperkenalkan dirinya, membanggakan dirinya, membanggakan apa yang telah dilakukan, bahkan membela dirinya dan mempertahankan harga diri. Saudara, ini bisa terjadi pada semua, bukan hanya kepada jemaat, tapi pendeta pun bisa. Bukan kepada orang kaya, tetapi orang miskin pun bisa. Bukan kepada orang yang sudah lama di gereja, orang baru bisa, orang lama pun bisa, saudara, terjadi. Kerendahan hati itu hilang. Saudara, ada satu cerita. Ada 2 orang pengemis. Satu hari ketemu, saudara. Mereka duduk di depan toko. Sambil toko belum dibuka, masih pagi-pagi mereka duduk. Dan pengemis yang satu berkata kepada temannya, saya sebenarnya ini orang kaya. 7 turunan hartaku tidak habis. Ketawa temannya, kau pak bale-bale. Kalau 7 keturunan hartamu, 7 keturunanmu tidak habis, kenapa kau jadi pengemis? Lalu orang pengemis yang pertama itu bilang, iya, itu sayangnya saya kan keturunan ke-8 nih. Saudara lihat, pengemis saja bisa sombong, saudara. Maka ada pepatah berkata, biar miskin asal sombong, biar bodoh-bodoh asal sombong, biar tidak pintar asal sombong. Nah, kesombongan ini, saudara, itu bisa terjadi baik kepada orang yang sudah lama ikut Tuhan, orang baru, orang kaya dan sebagainya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi lain dengan perempuan ini. Ketika dia menghadap Tuhan, dia menyadari siapa dirinya. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu dia tidak layak. Oleh sebab itu dia datang, dia menghampiri Tuhan, lalu dia menyeka Tuhan dengan rambutnya, saudara. Ini merupakan kerendahan hati. Kenapa saya bilang kerendahan hati, saudara? Karena rambut itu bagi seorang wanita itu adalah mahkota kehormatannya. Maka kalau saudara istrimu sudah pulang dari salon, dia sudah perbaiki rambutnya, kau tidak puji dia, kau marah-marahi, pasti dia marah. Kalau sudah mendapat pate di depanmu, bilangnya rambut baru, kau bilang jeleknya rambutmu begini, pasti marah, saudara. Kalau kau tidak percaya, coba nanti. Rambut itu adalah mahkota dari wanita. Maka tidak heran banyak istri-istri suka ke salon untuk mode, krimbak dan sebagainya. Selain itu, saudara, pada zaman dulu itu rambut kalau diperlihatkan adalah sesuatu hal yang memalukan untuk diperlihatkan di depan umum. Tapi perempuan ini menguraikan rambutnya. Perempuan berdosa ini mengambil rambutnya, tidak hanya mengambil, bukan hanya memperlihatkan, tapi melakukan pengorbanan, yaitu dia melap kaki Yesus. Inilah kerendahan hati. Itu berarti seluruh harga dirinya dia serahkan. Seluruh akan dirinya, harga dirinya dipertaruhkan. Dia menghormati Tuhan. Disinilah kerendahan hati itu kelihatan, saudara. Dengan mengabaikan dirinya, harga dirinya, dia merendahkan diri di hadapan Yesus. Inilah tanda daripada perempuan itu mengasihi Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ia menganggap dirinya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Dia tahu dirinya berdosa. Inilah kesadaran yang penuh, saudara. Jika hidup kita menyadari kita orang berdosa, orang yang abker, yang harus dibuang, tetapi Tuhan menerima kita, itulah yang bisa membuat diri kita rendah. Tetapi kadangkala kita tidak mempunyai sifat itu, saudara. Kadangkala kita menganggap saya ini orang baik, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, tidak berzina, saya tidak sombong, semua saya lakukan baik. Peringatan bagi kita, gampang kita tidak rendah hati.
gampang kita jatuh kepada kesombongan. Termasuk seorang hamba Tuhan, saudara. Seorang hamba Tuhan yang sering diundang jadi pembicara luar. Seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang hebat, pintar, disukai, disenangi. Kalau dia khotbah banyak jemaat datang. Kalau bukan dia khotbah kurang jemaat datang. Nah, biasanya akhirnya apa? Timbul rasa sombong dan bangga. Saudara, akhirnya tidak lagi rendah hati. Marilah kita ikuti apa yang sudah dilakukan wanita ini, yaitu mempersembahkan harga dirinya di hadapan Tuhan. Itulah persembahan yang indah dan baik. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari dari wanita ini, yang terakhir, yaitu perempuan ini mempersembahkan persembahan yang mahal. Dia tidak memikirkan, dia memberikan kepada Tuhan apa yang dia bisa berikan. Saudara, memang tidak dicatat bahwa minyak yang dibawa wanita itu adalah minyak narwastu. Tetapi apa yang dicatat di ayat 37, dikatakan di situ, perempuan itu datang menangis, menyeka kaki Yesus, lalu menuang minyak di dalam botol buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nah, saudara, biasanya catatan mencatat minyak yang mahal, minyak narwastu itu selalu disimpan pada botol pualam, buli-buli pualam. Satu kali dipakai dibuka. Jadi ada kemungkinan minyak ini yang dipersembahkan adalah minyak narwastu. Yang harganya berapa? Kalau dia persembahkan minyak narwastu, minggu lalu telah dijelaskan harga minyak itu kalau kita baca di Injil Yohanes 300 dinar. Nah, upah pekerja satu hari 1 dinar. Berarti harga minyak itu kalau orang bekerja kurang lebih 1 tahun baru dia bisa beli. Itu pun setengah mati makanya. Dan minyak itu kalau yang terisi dari pualang itu biasanya minyak adalah untuk pernikahan. Sebab bagi seorang wanita Yahudi, sebelum dia nikah dia harus mempersiapkan minyak wangi untuk pernikahannya. Nah, pada waktu dia menikah maka itu akan dipecahkan botol pualang itu lalu disiram dari kepalanya. Saudara, jadi wanita ini datang memberikan bukan hanya harga dirinya tetapi memberikan terbaik, apa yang menjadi mungkin persiapan perkawinannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, pada saat perempuan ini memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka ada 2 reaksi kalau kita baca. Kalau Bapak Ibu perhatikan sampai di ayat 50, maka ada 2 reaksi yang muncul. Reaksi pertama dari orang Farisi ayat 39 yang tadi kita sudah baca. Mari kita perhatikan. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa orang, apakah perempuan ini yang menjamahnya. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Saudara, itu reaksi daripada orang Farisi. Kalau ini Tuhan Nabi, dia ini Nabi Allah, dia harus tahu siapa yang menjamahnya itu kan najis. Harusnya dia tolak. Tetapi Yesus membiarkan wanita itu melakukan. Karena Tuhan ingin koreksi kepada Simon si orang Farisi. Lalu Yesus memanggil Simon, ayat 41. Yesus untuk mengoreksi Simon. Ayat 40 Yesus berkata, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Lalu Yesus bercerita suatu perumpamaan. Ada seorang rentenir yang meminjamkan uang kepada 2 orang. Yang satu pinjam 500, yang satu pinjam 50. Tetapi kedua orang ini tidak bisa membayar, lalu diampuni. Karena melihat mereka tidak bisa mampu membayar, maka bos rentenir ini atau yang melepaskan uang ini memberi pengampunan. Lalu Yesus bertanya kepada Simon, Simon, kira-kira yang mana di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Lalu kata Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya.
Lalu Yesus mulai ayat 43. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu Simon. Dan ayat 44 Yesus berkata, yang paling sedikit, paling perempuan itu berkata kepada Simon, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, tiada henti-hentinya ia mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tetapi dengan minyak ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa perempuan ini sudah diampuni. Saudara, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat 48. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah orang ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah saudara, perempuan ini datang, dia tahu Yesus adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan, bisa mengampuni, maka dia datang melayani Tuhan. Dia melayani dengan imannya, tindakannya, dia berbuat. Kemudian dengan rendah hati dia datang menghampiri Yesus, dan dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan bisa mengampuni. Dia percaya, saudara, baru mendengar. Maka Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ayat itu jangan kita salah mengerti yang berkata dia banyak berbuat baik maka dia selamat. Enggak. Tetapi karena dia banyak berbuat baik, banyak juga pahalanya. Tetapi Tuhan tutup di bawah bahwa imanmu lah itu yang menyelamatkan. Amin. Jadi bukan karena berbuat baik lalu diselamatkan perempuan ini, bukan. Tetapi tindakannya, imannya yang menyelamatkan dia, dan dia telah melakukan apa yang baik terhadap Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Dan ayat 50, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Apa yang dilakukan perempuan ini berkenan pada Yesus, maka dosanya diampuni dan dia memperoleh keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati, kita sebagai anak-anak Tuhan telah diselamatkan, telah beroleh keselamatan dunia dan akhir. Semua ini kita peroleh karena Tuhan mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela menderita untuk kita. Dia rela meninggalkan taktanya yang mulia. Dia rela meninggalkan kedudukannya yang setara dengan Bapa, tidak dipertahankan, merendahkan diri untuk datang. Dan melalui kisah perempuan ini ingin mengajarkan kita hal yang sama. Kalau Yesus sudah melakukan semuanya ini untuk kita, pertanyaannya, apa yang terbaik yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Pertanyaannya, apa yang terbaik yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Maka Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Bapa, karena itu adalah ibadah yang sejati. Tidak dikatakan persembahkanlah uangmu, hartamu, tapi dirimu. Itu artinya seluruh hidupmu, pikiranmu, hatimu, perasaanmu, emosimu, dan apa yang engkau punya. Lakukanlah itu. Dan itu adalah ibadah. Maka Allah sumber berkat akan memberkati engkau. Allah yang punya berkat yang berlimpah akan dicurahkan kepadamu. Berilah yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memberi yang terbaik kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami pelajari. Kami telah belajar dari perempuan berdosa yang hanya mendengar, tapi imannya langsung bertindak dan melakukan tindakan menghormati Tuhan. Dia hanya mendengar, lalu dia datang merendahkan diri, menganggap diri tidak layak untuk melayani Tuhan. Dia hanya mendengar, belum mengalami anugerah berkat Tuhan.
tetapi dia datang memberikan yang terbaik, yaitu dirinya sendiri, harga dirinya, dan memberikan minyak wangi, menyekanya dengan rambutnya. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami sudah terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan, tetapi kami tidak datang dengan rendah hati, kami tidak memberikan yang terbaik, yaitu diri kami. Bantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkah anugerah-Mu menyertai seluruh anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam dosologi. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sekali lagi hamba datang kepadamu Tuhan. Selama seminggu ini berkatilah jemaat-Mu dalam seluruh kegiatan mereka, seluruh aktivitas mereka. Berilah kekuatan kesehatan. Biarlah juga Tuhan menjaga keluar masuk jemaat-Mu. Terpujilah Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga bagi mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan, buat hati mereka bersuka cita, menikmati hari-hari yang Tuhan sudah berikan. Dan jika ada permohonan dari mereka, biarlah kiranya Tuhan kabulkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan berpisah, mohon berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan, dan arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai.